Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ameliani dengan NIM 18622500047, kelas C atau weekend semester 1. Dan yang terhormat dosen pengampu kami, Ibu Fitrah Mulyanti MPD, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan dengan berjudul Integrasi Nasional, yang dimana untuk memenuhi tugas proyek UAS semester 1 ini. Ya, selanjutnya akan saya mulai. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan berbagai aspek perbedaan sosial budaya yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Strategi integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian integrasi nasional berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam suatu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Apa sih syarat integrasi nasional? Yaitu yang pertama, anggota masyarakat membutuhkan satu sama lain. Dan yang kedua, tercipta kesepakatan atau konsensus. Dan yang ketiga, ada norma dan aturan yang sudah dibuat dan disepakati. Bagaimana pentingnya integrasi nasional? Yaitu merupakan masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Salah satunya Indonesia, sebab masyarakat yang integrasi diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Dan yang pertama, faktor pendorong integrasi. Dan yang kedua, ada faktor penghambat integrasi. Faktor pendorong integrasi meliputi kesatu, adanya rasa senasis perjuangan. Kedua, keinginan untuk bersatu kemerdekaan. Ketiga, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Keempat, kesepakatan atau konsensus nasional. Kalau misalkan faktor penghambat integrasi meliputi satu, masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. Kedua, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, dan hambatan. Yang ketiga, adanya paham etnosentrisme di antar beberapa suku bangsa. Dan keempat, kurangnya toleransi antar golongan. Bagaimana solusi integrasi nasional? Antara lain, menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa bangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan. Menghilangkan kesepakatan untuk berkembangnya tindakan KKN. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Membentuk kesatuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Adapun cara meningkatkan integrasi nasional. Pertama, membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Kedua, membangun kelembagaan di masyarakat yang berasaskan pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan kesatuan. Ketiga, penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Keempat, mengembangkan perilaku integrasi di Indonesia dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membentuk pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, ada meningkatkan integrasi nilai Indonesia ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah membangun integrasi nasional. Dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yang merupakan landasan hukum dalam integrasi bangsa dan negara, serta sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkeruh persatuan Indonesia, merupakan syarat terpenting untuk menjadi Indonesia yang kaya akan potensi. Apa sih pluralitas masyarakat Indonesia? Menurut Pierre L. van den Berg,
masyarakat menjemuk memiliki karakteristik yang terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok yang seringkali memiliki subkegiatan yang berbeda satu sama lain, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer, kurangnya mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Secara relatif, seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan atau konversion dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lainnya. Apa saja strategi integrasi? Dan yang pertama ada strategi asimilasi, strategi akulturasi, strategi pluralis. Strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam budaya atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentukannya. Dan yang kedua ada strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentukan masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Yang tiga, strategi pluralisi. Pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan ini yang berjudul integrasi nasional, antara lain masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami hampir semua negara, terutama negara-negara yang usianya masih relatif muda, termasuk Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena mendirikan negara berarti menyatukan orang-orang dengan segala perbedaan yang menjadi satu entitas kebangsaan yang baru menyertai berdirinya negara tersebut. Yang presentasi yang bisa kami sampaikan, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.